Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Octavia Silviani. Saya dari kelas 12 TI1 bersekolah di SMK Negeri 1 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa di masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Untuk penjelasan lebih rincinya, tonton video ini ya. Persatuan dan kesatuan pada masa revolusi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Pada periode ini bentuk NKRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ada 12 departemen dan provinsi baru yang terdiri dari 8 wilayah, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan bahwa untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Lembaga-lembaga tinggi negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal 4 aturan peralihan menyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk, menurut Undang-Undang Dasar ini segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Kekuasaan itu hanya sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhir peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Kedua, dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara ke pusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir atau 6 bulan. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai bentuk anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Ketiga, Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi pemerintahan parlementer. Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total kepada sistem pemerintahan negara kita. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem ini justru membawa negara Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 sampai dengan 27 Desember
1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir III sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia dan Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali pada tanggal 27 Juni sampai 3 Juni 1947. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti berikut. 1. Kabinet Amir Syarifuddin 1, tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Kedua, Kabinet Amir Syarifuddin 2, tanggal 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Ketiga, Kabinet Hatta 1, tanggal 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Keempat, Kabinet Darurat Mr. Syarifuddin Prawira Negara, tanggal 19 Desember 1948 sampai tanggal 13 Juli 1949. Kelima, Kabinet Hatta 2, tanggal 4 Agustus 1949 sampai tanggal 20 Desember 1949. Kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama, serta rombongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa dan rakyat semakin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Periode ini ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan antara lain: 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun 1948. Pemberontakan terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah untuk mengganti dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun diawali menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI berhasil ditupas oleh TNI dan rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, para TNI melakukan pengejaran terhadap Musso dan Amir Syarifuddin dan berhasil ditembak mati. Kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosoewirjo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya tersebut diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosoewirjo, pasukan TNI dan rakyat melakukan operasi pagar betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosoewirjo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Demikian penjelasan materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.